Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul Black and Blue. Jadi persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Di awal film kita diperkenalkan pada seorang wanita bernama Alicia West yang sedang jogging pagi. Tiba-tiba, beberapa polisi menghentikannya dan berusaha keras untuk menangkapnya, hanya untuk mengetahui bahwa Alicia ternyata adalah seorang polisi pemula. Ketika mereka menyadari bahwa mereka telah salah, para polisi itu meminta maaf dan kemudian pergi, hingga membuat Alicia sangat sedih. Dia kemudian pergi ke pemakaman untuk mengunjungi makam ibunya. Yo, she's blue. Keesokan harinya di tempat kerja, Alicia mengeluh kepada rekannya bahwa kedatangannya bukanlah sesuatu yang paling ramah. Rekannya Jennings kemudian menyemangatinya untuk bersorak saat keduanya berpatroli. Saat mengemudi, Alicia mengamati pembongkaran hampir semua rumah di sepanjang jalan yang membawanya ke area Kingston Manor, lingkungan kumuh tempat dia dibesarkan. Jennings memberitahu bahwa Kingston Manor telah menjadi tempat berlindung bagi para penjahat, dan mereka bahkan tidak menanggapi panggilan warga sekitar kecuali jika ada petugas polisi yang sedang dalam masalah. Hingga setelahnya Jennings kemudian mengatakan bahwa ia ingin mampir untuk meminum kopi. Saat dia keluar untuk minum kopi, Alicia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Jamal. Selama percakapan mereka, Ibu Jamal datang dan berteriak pada Jamal agar menjauh dari Alicia. Dia kemudian dengan tegas memperingatkan Alicia agar menjaga jarak dari putranya. Pemilik toko yang bernama Milo turun tangan dan memberitahu Alicia bahwa mereka tidak ingin ada masalah. Alicia mengenali Ibu Jamal sebagai Missy, seorang teman lamanya. Namun wanita itu menyangkal mengenal Alicia dan kemudian pergi bersama komplotannya. Jennings memperingatkan Alicia bahwa mereka adalah kru Kingston dan dia harus berhati-hati. Alicia kemudian kembali ke toko. Dia berbicara dengan Milo tentang Missy. Milo mengatakan kepadanya bahwa Missy memiliki masalahnya sendiri. Itulah sebabnya dia bersikap menjadi dingin. Saat mereka tiba kembali di stasiun, Jennings memberitahu Alicia bahwa dia akan pergi berkencan malam ini. Saat mereka berdiskusi, petugas lain bernama Sarge datang dan memberitahu Jennings bahwa dia membutuhkannya untuk bekerja shift ganda malam ini. Namun Jennings yang tak bisa, kemudian membuat Alicia kemudian setuju untuk menggantikannya. Sarge memberitahu bahwa dia akan pergi bersama Deacon Brown dan memerintahkannya untuk menemuinya di lobi. Jennings kemudian berterima kasih padanya karena telah menggantikannya. Alicia kemudian bertemu dengan Deacon Brown. Dia memberitahu bahwa dia akan menggantikan Jennings meskipun Deacon tidak terlalu senang karena Alicia masih pemula. Dia bertanya apakah Alicia sebelumnya bekerja pada shift malam, dan Alicia menjawab tidak, dengan menyatakan bahwa dia adalah pekerja berpengalaman di Kandahar. Dia kemudian bertanya kepada Alicia apakah dia benar-benar harus mengenakan kamera tubuhnya. Alicia mengatakan kepadanya bahwa selama dia tidak menyembunyikan apapun, tidak masalah baginya untuk mengenakannya. Saat mengemudi, mereka menerima panggilan operator yang memberitahu mereka tentang sebuah tempat kejadian di sebuah bar lokal, di mana mereka menduga seorang tersangka mungkin bersenjata. Saat mereka tiba di tempat kejadian, mereka melihat kedua tersangka berkelahi. Alicia memegang salah satu tersangka dan mencoba menenangkannya. Saat dia berteriak kepadanya, tampak pria lainnya mencoba menarik senjatanya untuk menembak Alicia, tetapi Deacon melihatnya dan segera menanganinya. Dia menangkap tersangka dengan begitu agresif. Alicia terus berteriak pada Deacon agar berhenti melecehkan pemuda itu sampai Deacon mengeluarkan pistol dari saku belakang tersangka itu, hingga membuat Alicia terdiam. I ain't throwing a punch. You ain't shit hands on me now. That is enough. Pada saat mereka makan malam, Alicia meminta maaf kepada Deacon dan berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Deacon memperingatkannya bahwa meminta maaf dapat menyebabkan kematiannya. Deacon memberitahunya bahwa dia adalah anggota kelompok biru, polisi, dan bukan kelompok dari kulit hitam. Saat mereka berbincang, Brown menerima panggilan telepon. Dia memberitahu Alicia bahwa mereka harus melanjutkan pekerjaan karena ada panggilan masuk. Alicia menjadi bingung saat menyadari panggilan itu berasal dari ponselnya Brown. Saat mereka tiba di tempat kejadian, Alicia memberitahu Brown bahwa dia tidak mengerti apa yang mereka lakukan di sana. Tetapi Brown menyuruhnya untuk tetap di dalam mobil dan menunggunya karena dia akan bertemu dengan seorang informan.
Saat menunggu di dalam mobil, dia melihat seseorang mencoba membajak mobil. Dia kemudian keluar untuk menangkap orang itu. Tetapi penjahat itu melarikan diri, yang mana setelah itu, dia mendengar suara tembakan di dalam gedung tempat Brown yang baru saja masuk. Dia dengan penuh ketegangan, dia bergegas masuk untuk membantu, mengenakan rompi anti peluru dan kamera tubuh. Dan saat memasuki gedung, dia melihat dua detektif narkotika bernama Malone dan Smithy yang sedang menemani Brown, yang tampak mereka sedang mengeksekusi beberapa pengedar narkoboy. Mereka melihat bahwa Alicia telah menatap mereka. Malone mencoba menjelaskan situasinya kepadanya, tetapi Smithy, setelah melihat kamera di tubuhnya, menembak Alicia dengan begitu agresif hingga membuat Alicia jatuh, tetapi beruntung mendarat di tempat yang aman. Malone yang menjadi frustrasi menyuruh Smithy untuk mencari Alicia dan kamera tubuhnya. Malone menyalahkan Brown karena membawa seorang pemula ke lokasi tersebut. Dia kemudian memberitahu Brown bahwa mereka akan menyalahkan kematian Alicia dengan motif penggerebekan narkoboy. Dia menyarankan Brown untuk membantu Smithy dalam pencariannya terhadap rekannya. Selama percakapan mereka, Smithy memberitahu Malone bahwa Alicia telah menghilang dan dia tidak dapat menemukannya, yang mana tampak meskipun terluka, Alicia masih berusaha melarikan diri dari gudang tersebut. Dia menelepon untuk meminta bantuan, tetapi Malone menyela panggilan tersebut dengan mengatakan bahwa ia dapat mengendalikan semuanya dan membuat polisi tidak perlu khawatir. Saat Alicia keluar dari gedung, Smithy memergokinya dan ia melepaskan tembakan ke arahnya sementara yang lain menembakinya. Alicia melarikan diri melewati beberapa blok, berusaha bersembunyi dari para polisi yang korup itu. Alicia mencoba meminta bantuan warga, tetapi mereka semua menolak untuk membantu, dengan alasan tidak ingin ada masalah. Hingga setelahnya Malone dan yang lainnya melihat Alicia, tetapi mereka kehilangannya lagi saat ia berhasil melarikan diri. Malone kemudian memberitahu Smithy dan yang lainnya untuk memperluas pencarian mereka. Sementara Alicia, setelah ia melarikan diri dari Malone, tak sengaja menemukan sebuah mobil polisi yang sedang berpatroli. Dia melambaikan tangan kepada mereka untuk meminta bantuan, dan mereka berjanji untuk membantu, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, Alicia segera menyadari bahwa polisi itu juga merupakan bagian dari tim Malone yang korup, yang kemudian mendorongnya untuk melarikan diri sekali lagi. Relax, it's fine. Let's go. All right, cool. It's all right. All he wants is the body cam. Para polisi itu berusaha mengejarnya dengan alasan mereka hanya membutuhkan kamera tubuh milik Alicia, tetapi dia kembali berhasil melarikan diri ke toko Milo. Setibanya di toko Milo dan bertemu, tampak Milo yang mengamati kondisinya juga menginginkannya untuk segera pergi. Namun Alicia menjelaskan kepadanya bahwa polisilah yang telah menembaknya, dan dia perlu menelepon rekannya, menghentikan pendarahannya, lalu kemudian dia berjanji akan pergi. Dia kemudian menelepon Jennings. Ia menceritakan kepadanya tentang kejadian tersebut dan bahwa ia perlu mengunggah rekaman dari kamera tubuhnya itu ke kantor polisi. Jennings kemudian mengatakan kepadanya bahwa ia akan bertemu dalam 30 menit. Tepat saat ia mengakhiri percakapannya dengan Jennings, tiba-tiba seorang polisi mengetuk pintu, mengungkapkan bahwa Milo telah memanggil polisi. Milo yang kini terpaksa melindungi Alicia, kemudian berdalih dengan meminta maaf kepadanya, menjelaskan bahwa panggilan yang dia lakukan hanyalah perkara sepele. Hal tersebut membuat polisi menjadi agresif terhadap Milo, memerintahkannya untuk meletakkan kepalanya di meja sementara mereka memborgolnya. Saat Milo meronta, polisi tersebut memerintahkan rekannya, yang masuk lewat belakang, untuk mencari Alicia, untuk memeriksa identitas Milo. Setelah mereka memastikan identitas Milo yang bersih, mereka pun melepaskannya. Mereka meninggalkannya sendirian dengan alasan mereka tetap akan mengawasinya dengan ketat. Turn around, hey. Shit, man. At least time is a... Alicia kemudian berterima kasih kepada Milo karena tidak mengkhianatinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa begitu pendarahannya berhenti, dia akan meninggalkan tokonya. Dia kemudian menggunakan lem untuk menutup luka berdarah itu, sebuah teknik medis yang dia pelajari pada saat di Irak. Hingga tak lama berselang, dia akhirnya bertemu dengan Jennings, dan saat menjelaskan situasinya kepadanya, dia menemukan bahwa Jennings ternyata juga salah satu polisi korup yang berkomplot dengan Malone. Setelah pria itu tak sengaja mengucapkan nama Malone yang telah mengejar Alicia, yang padahal Alicia tak pernah mengatakannya. Untuk itu, Alicia pun kemudian memaksanya untuk menepi, memborgolnya, dan kembali melarikan diri. Look at me. Take a play part.
Dia berjalan ke rumah Milo dan memberitahu dia bahwa dia butuh tempat tinggal sampai malam tiba. Awalnya, Milo ragu untuk terlibat dalam kasus tersebut. Tetapi setelah menyadari urgensi situasi tersebut, dia pun setuju untuk membiarkannya tinggal. Sementara itu, Malone memulai sandiwaranya dengan memberitahu atasannya bahwa di tengah perang narkoboy antara Triple Nines dan kru Kingston, Alicia telah menembak seorang anak sebelum dia menghilang. Yang dijelaskan, anak itu sebenarnya ternyata adalah keponakan Darius Zero, yang merupakan pemimpin dari geng kru Kingston. Hingga setelahnya, Darius kemudian tiba di lokasi untuk menemui keponakannya yang telah meninggal itu. Malone menjebak Alicia atas meninggalnya Zero. Darius, yang dipenuhi amarah, kemudian langsung memerintahkan anak buahnya untuk melacak dan menghabisi Alicia yang telah menghabisi keponakannya. Let him through. Setelahnya, Jennings memberitahu Malone bahwa Alicia mengenal seorang pria dari sebuah toko, dan mungkin itu satu-satunya orang yang harus mereka temui untuk mendapatkan informasi keberadaan Alicia. Jadi mereka pun pergi ke toko untuk melihat rekaman kamera. Hingga kemudian mereka mengetahui bahwa Alicia sebenarnya datang ke Milo untuk meminta bantuan. Sementara di sisi lain, tampak kru Kingston telah memberikan hadiah untuk kepala Alicia atas meninggalnya Zero. Jamal, seorang bocah sebelumnya yang melihat ini, pergi menemui Alicia di apartemen Milo dan mengarahkan pistolnya ke arah Alicia. Tetapi, untungnya Milo melihat dan menghentikannya. Jamal kemudian menunjukkan poster yang telah berkibar, yang menunjukkan bahwa Alicia telah menghabisi keponakan Darius Zero, yang mana saat mereka berbicara, Malone dan Smithy tampak mendekati apartemen Milo. Tetapi untungnya mereka lagi-lagi berhasil melarikan diri. Mereka melawan geng Darius di lingkungan itu, hingga membuat Milo mengalami luka tembak di kakinya. That's that bitch right there. Dia menyuruh Alicia untuk pergi menemui seorang pendeta yang ia percayai, sambil mengungkapkan bahwa Alicia tidak perlu khawatir tentangnya, yang mana tampak Darius berhasil menangkap Milo saat dia hendak pergi. Darius kemudian membawanya ke halaman rumahnya dan menyiksanya agar bisa mendapatkan informasi keberadaan Alicia. Namun Milo menolak untuk memberikan jawaban dengan mengatakan bahwa Alicia adalah orang yang baik yang sebenarnya tidak menghabisi Zero. Sementara itu, Alicia menggunakan kamera tubuhnya untuk merekam video yang menjelaskan bahwa Malone adalah orang yang kotor dan telah menghabisi Zero. Dia kemudian menyimpan kamera tubuhnya itu di lemari sebelum dia pergi. Hingga kemudian dia memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Darius dengan berjalan ke lingkungan Kingston. Dan setelah bertemu, tampak Darius sangat ingin menghabisinya, namun Alicia langsung menjelaskan kepadanya bahwa Malone lah yang telah menghabisi Zero, sambil mengungkapkan bahwa dia telah merekam semua kejadian tersebut di kamera tubuhnya, dengan menambahkan atas sebab itulah Malone mengejarnya. Darius kemudian memberitahu Ted, putranya, untuk meretas kamera tubuh milik Alicia. Awalnya, sebuah enkripsi mencegahnya untuk melakukan peretasan, tetapi setelah beberapa kali mencoba, rekaman itu pun berhasil mereka temukan. Dan setelah menyadari hal ini, Darius pun seketika langsung merasa hancur dan memutuskan untuk melepaskan Milo. I got it. I've not seen everybody that can talk. Whoa. Just relax. Namun polisi telah datang dan menyerbu apartemen tersebut, yang mana dalam penggerebekan itu, Malone yang bertemu dengan Darius terlibat dalam baku pertarungan yang sengit yang membuat Darius meninggal di tangannya. Sementara Alicia dan Milo berhasil melarikan diri. Listen. Go. Open. My nephew, you killed. Where's the body cam? Where's the body cam? Tampak Smithy kemudian menghabisi Brown sebagai akibat dari pertengkaran mereka sebelumnya tentang siapa yang bertanggung jawab atas pelarian Alicia. Dan setelah seorang polisi berhasil menangkap Alicia dan Milo, Smithy menemukan mereka. Smithy menghabisi polisi itu dan lalu menyerang keduanya, yang mana dalam pertengkarannya, Alicia berhasil mengalahkan Smithy. I don't know what they told you. Milo kemudian memperingatkan Alicia bahwa seluruh pasukan polisi sedang fokus padanya, sehingga mustahil baginya untuk melarikan diri hidup-hidup. Ia memerintahkannya untuk segera menyerahkan kamera tubuh agar ia dapat mengunggahnya di kantor polisi. Dan saat ia hendak pergi, Jennings, rekan Alicia, tampak melihatnya, tetapi di sini dia membiarkan Milo untuk tetap lewat. Sementara itu, Malone menemukan Alicia, yang menyebabkan pertengkaran sengit di antara keduanya, hingga berakhir pada Malone yang berhasil melempar Alicia ke halaman di depan orang banyak.
Dan dengan bantuan misi, Ibu Jamal Alicia berhasil meraih pistolnya Malone, tetapi tim penembak jitu memerintahkannya untuk meletakkan senjatanya atau mereka akan menembaknya. Sementara di sisi lain, Milo berhasil mengunggah rekaman tersebut. Dan ketika kapten di kantor itu melihatnya, dia pun segera menghubungi SWAT lewat radio untuk segera mundur. Namun ketika Malone menyadari rekaman tersebut yang telah berhasil diunggah, dia mencoba menembak Alicia. Tetapi Jennings, rekan Alicia, tampak lebih cepat untuk menghentikannya. Bitch ass back. What did you do? Catch me through that. Malone kemudian ditangkap atas tuduhan pengeksekusian. Sementara Alicia yang kini tampak telah mendapatkan rasa hormatnya di hadapan misi dan juga kepolisian. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.